Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Etik. Kami dari kelas 12 6A39. Di slide selanjutnya di sini ada nama kelompok dari Alfianur, saya sendiri sebagai ketua dengan NIM 12 18 28 16. Kemudian Irfan Nur Fauji dengan NIM 12 18 29 88 dan Novan Caniago NIM-nya 12 18 28 57. Kemudian Muhammad Koi Salim dengan NIM 12 18 29 77. Fakih Ali Fauji dengan NIM 12 18 28 31. Dan terakhir Muhammad Reynaldo Octaviano dengan NIM 12 18 30 09. Di sini saya akan membahas tentang non-horizontal access to computer system and service. Di sini ada cybercrime. Cybercrime adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Contoh kejahatan cybercrime yaitu penipu kartu kredit atau carding, pornografi, dan lain-lain. Terus yang kedua, di sini ada cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya cyber atau cyber yang diasosiasikan dengan internet, yang isinya mengupas mengenai aspek-aspek aktivitas manusia dan saat menggunakan internet dan memasuki dunia maya atau cyber, namun diartikan secara sempit kepada apa yang diaturnya. Apa itu non-horizontal access to computer system and service? Yaitu membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan dunia maya. Akun yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian. Selanjutnya akan dibahas oleh Irfan Nur Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Fauzi, NIM 12 18 29 88. Di sini saya ingin menyebutkan jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, menyebarkan konten ilegal atau illegal content. Yang kedua, pemalsuan data atau data forgery. Yang ketiga, penyalahgunaan kartu kredit atau carding. Yang keempat, memata-matai atau cyber espionage. Kelima, cyber sabotage and extortion. Berikut adalah motif terjadinya unauthorized access to computer system and service. Yang pertama, spamming, pencurian data penting, pemalsuan kartu kredit, virus, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagian besar kejahatan komputer dilakukan oleh sindikat, namun ada pula yang dilakukan oleh perseorangan yang begitu rapi sehingga sulit terdeteksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novan Caniago dari kelompok 6 dengan nomor induk mahasiswa 12182857. Di sini saya akan sedikit menjelaskan penyebab terjadinya unauthorized access to computer system and service. Di sini ada penyebab yang pertama, itu mudah dilakukan dan sulit untuk melacak pelakunya. Artinya unauthorized access to computer ini kan artinya kejahatan dalam internet, di mana salah satu penyebabnya itu mudah dilakukan dan sedangkan sulit mencari melacak pelakunya. Jadi tuh si pelaku kejahatan internet ini dapat memahami atau dapat dengan mudah mengakses suatu database atau web tertentu yang dia tuju, dan dia juga sudah memperhitungkan atau mengamati
bagaimana kalau dia bisa menghilangkan jejak jika dia ketahuan dalam menyusup database atau web tersebut itu. Yang kedua, di sini ada kelalaian pengguna komputer. Di sini artinya pihak dari si pembuat web atau si pemilik web mempunyai kelalaian dalam mengelola security guard yang dimiliki oleh pengguna web atau database. Yang keempat, sini ada pelaku kejahatan internet mempunyai rasa ingin tahu yang besar serta kecerdasan yang tinggi. Di sini dalam artian di mana seseorang manusia yang mempunyai rasa penasaran yang besar, tapi dia melakukannya untuk kegiatan hal negatif gitu. Dan dia pun mempunyai kecerdasan yang lebih tinggi, artinya dia dapat melampaui si pemilik atau si user security guard yang dimiliki oleh database yang database dan si web yang dituju gitu. Lalu di sini nomor 5 sama dengan nomor 4. Lalu di sini ada penanggulangannya atau ibaratnya pencegahan. Pencegahannya unauthorized access to computer system and service. Pencegahannya itu yaitu satu, peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer. Artinya standar security guard dalam pengamanan si komputer tersebut harus memiliki standar tertentu yang sudah diterapkan supaya lebih menyelektif atau menseleksi kejahatan-kejahatan yang akan terjadi gitu. Mengurangi lah. 2. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan dan investigasi yang berhubungan dengan kejahatan internet. Ya, di sini pemahaman yang harus ditingkatkan baik aparat hukum maupun si pemilik komputer atau si pengguna web tersebut. Yang ketiga, penerapan standarisasi undang-undang internasional untuk penanggulangan kejahatan internet. Ya, di sini penerapan standar undang-undang artinya semua aturan yang berhubungan dengan kejahatan internet harus melalui standarisasi internasional. Jadi di mana standarisasi internasional tersebut yang dapat menjadi tolak ukur bahwa tidak akan atau mengurangi terjadinya kejahatan internet. Yang keempat, penerapan standarisasi undang-undang internasional. Ya, sama nomor 3 sama nomor 4. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi. Saling kalau bisa dibilang belajar lah dari satu sama lain di tiap negara gitu, supaya menjadikan hal tersebut itu jadi ilmu gitu agar lebih baik ke depannya. Terus di sini juga saya akan menjelaskan sedikit apa itu illegal content. Illegal content merupakan salah satu pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Illegal content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Ya, apapun itu yang konteksnya berbau nama ilegal itu berarti konotasinya negatif ya. Jadi di sini illegal content itu suatu tindakan negatif dalam yang ada di dalam internet gitu. Di sini bisa dilihat sebagai kejahatan masukkan data. Di situ di mana kita masukkan data dan informasi tentang suatu hal yang tidak benar, bisa dibilang seperti berita hoax gitu yang tidak ada sumbernya gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qori Salim dengan NIM 1218287 kelas 12 6A 39. Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content baik perseorangan atau badan hukum. Pasal 1 Angka 21 UU ITE bahwa
Orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum. Data forgery. Data forgery adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Pengertian data juga bisa berarti kumpulan file atau informasi dengan tipe tertentu, baik suara, gambar, atau yang lainnya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakih Ali Fauzi, NIM dengan 12182831. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan video ini. Solusi untuk mencegah terjadinya kejahatan data forgery diantaranya: 1. Perlu adanya cyber law, yakini hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berada dari kejahatan konvensional. 2. Perlunya sosialisasi yang lebih interaktif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. 3. Penyediaan web yang menyediakan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. 4. Para pengguna juga diharapkan yang lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan datanya di internet, mengingatkan kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Next, cyber espionage. Cyber espionage adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi sensitif, kepemilikan atau rahasia alam, dan individu, saingan kelompok, pemerintah, dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan politik, atau militer menggunakan metode pada jaringan atau komputer pribadi melalui penggunaan retak, teknik, dan perangkat lunak dan berbahaya termasuk Trojan horse dan spyware. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renaldo Octaviano, NIM-nya 1218309. Faktor pendorong penyebab terjadinya cyber espionage ada sebagai berikut. 1. Faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. 2. Faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja. Apalagi dengan canggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. 3. Faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Kemajuan teknologi informasi, karena teknologi sekarang semakin canggih, dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. 4. Sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Komunitas untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melanggar peraturan ITE. Cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage ada kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Extortion atau pemerasan adalah tindak pidana di mana seseorang individu memperoleh uang, barang dan jasa atau perilaku yang diinginkan dari yang lain dengan alim mengancam atau menimbulkan kerugian bagi dirinya, properti atau reputasi. Pemerasan adalah tindak pidana yang berbeda dari perampokan, di mana pelaku mencuri properti melalui kekuatan.
cara untuk mengamankan sistem dari cyber sabotage dan extortion. 1. Mengamankan sistem. Tujuan yang nyari dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusahaan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. 2. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan perusakan tersebut. Penanggulangan Global The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer-Related Crime. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.